Ada 3 langkah yang bisa dilakukan startup untuk bisa bertahan dan juga bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk bisa berjalan atau mempertahankan bisnisnya. Tahun 2022 ini, startup dilanda badai yang luar biasa. Bukan hanya pengurangan, tapi berkurangnya investasi dan mulai selektif para investor untuk memilih startup yang diberikan dana atau investasi. Tapi tidak menutup kemungkinan peluang yang ada dalam startup Indonesia terus berkembang. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa meraih dana tersebut dan juga mengelola dana tersebut menjadi dana yang lebih produktif. Rekan-rekan startup harus menyimak hal ini. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan startup untuk bisa bertahan dan juga bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk bisa berjalan atau mempertahankan bisnisnya. Paling tidak, mempertahankan anggota tim yang ada. Dalam sesi kali ini, kita akan uraikan menjadi 3 langkah bagaimana rekan-rekan di startup untuk bisa bertahan di saat kondisi saat ini. Yang pertama adalah merubah mindset. Bukan lagi bicara menghabiskan uang untuk bertumbuh secara digital di dunia industri, tapi bagaimana kita membuat sehat dahulu bisnis kita. Buatlah bisnis model yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk mencapai hal ini, kita harus memperhatikan operational cost kita. Dalam hal ini, rekan-rekan bisa mengikuti series Operational Excellence yang ada di deskripsi. Bagaimana sih kita bisa beroperasi secara baik? Bagaimana kita bisa memperhatikan operational cost sehingga dapat lebih produktif? Yang pertama adalah perhatikan operational cost dan juga perhatikan kesehatan organisasi Anda. Yang kedua adalah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Tentunya dalam startup, rekan-rekan bertumbuh secara digital. Tentunya banyak aset yang bersifat digital. Maksimalkanlah data tersebut. Maksimalkan untuk bisa mendapatkan, untuk bisa sustain. Dan ingat, bicara startup, bicaranya tidak terlepas dari MVP. Bagaimana teman-teman membangun produk MVP Anda sehingga mempunyai nilai jual. Tidak harus berbuat banyak, tidak harus membuat mass flow, tapi paling tidak mempunyai modal untuk bisa terus-menerus digulirkan. Disinilah letak kecerdasan seorang founder startup. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengelolanya. Jawabannya di langkah ketiga, yaitu bagaimana kita merubah operational cost, operational excellence dalam operational kita menjadi service to excellence. Jadi bukan hanya operasional yang kelihatannya cantik, tapi bagaimana kita memberi pelayanan kepada klien kita, kepada customer kita. Untuk apa? Untuk memberikan experience ke mereka. Merubah MVP menjadi produk jadi, sehingga mereka terpuaskan akan produk tersebut. Salah, kalah, biasa. Yang paling penting adalah bagaimana rekan-rekan untuk terus bangun dan terus bangkit. Dan ingat, memaksimalkan dana yang ada. Tidak terlalu fokus terhadap apa yang diberikan oleh pendanaan dari venture capital. Tapi bagaimana rekan-rekan bisa memaksimalkan dana yang saat ini ada untuk bisa melahirkan bisnis dan terus sehat sehingga dapat bertahan di saat ini. Yuk, rekan-rekan sekalian, saatnya rekan-rekan bangkit. Startup, bagaimana tetap upscaling, bagaimana tetap bertahan, bagaimana tetap memberikan yang terbaik kepada klien maupun customer Anda. Sekian terima kasih dari saya, Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy.